Sandi dengan NIM 46. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6, yaitu yang berjudul kondensate atau feed water heater atau pemanas kondensat. Langkah pertama yaitu reset dan pastikan pemanas pada LP dan HP pada posisi reset. Kan sini di bawah sini ya. Nah, itu langkah berikutnya, tutup dan pastikan tertutup extraction MOVS. Oke, sudah. Langkah berikutnya nomor 3 yaitu buka atau pastikan terbuka extraction drain valve. Langkah berikutnya, LPH HTR level control itu warna biru. Nanti kita buka di main menu. Nanti lalu kita pilih HTR level control ya. Atur dan pastikan LPHTR 1-4 normal dan titik setel pengontrol darurat untuk disetel ke, kalau yang normalnya itu 0,0 cm, yang emergensinya itu di angka 7,0 cm. Oke, next. Berikutnya, atur LPHTR 1-4 mengontrol level normal dan darurat emergensinya menjadi auto semua tepatnya ya. Nomor 6, HP HTR level control itu baru kita buka lagi ke main menu, ke next selanjutnya yang ke nama 7 itu atur dan pastikan titik setel pengontrol level normal dan darurat LPHTR 6 dan 7 diatur ke yang normalnya itu 0,0 cm, lalu yang emergensi daruratnya itu di 7,0 cm. Langkah ke-7 yaitu atur HP HTR 6 dan 7 pengontrol level normal dan daruratnya menjadi auto. Level normal tetap normal, yang emergensi atau daruratnya menjadi auto. Oke, kita lanjut ke kondensator sistemnya ya. Kita ke main menu lagi, kita ke pilih contracts dan transfer itu warna biru. Lalu kita pastikan tingkat tangki penyimpanan kondensat lebih besar dari 75%. Instrukturnya tambahkan air jika perlu. Hal ini dilakukan dari tampilan kondensat instruktur dengan memilih sampai 80%, 4%, 30%, 60% atau 80%. Oke. Langkah berikutnya itu ada catatannya ya, catatan. Startup dalam keadaan dingin biasanya menghabiskan banyak air. Siapkan persediaan air bersih yang memadai. Terus setelah sistem kondensat dan air tumpahan diisi, mengisi boiler akan menurun level hot wheel ke level yang lebih normal. 9 yaitu kondensator master warna biru. Kita ke main menu lagi, cari kondensat master berwarna biru. Lalu atur dan pastikan set point pengontrol kondensor make up ke 0 cm. Oke, sudah. Nomor 10 yaitu atur controller the chrome not make up ke auto, mengubah ke auto, menjadi ke auto ya. Lalu atur dan pastikan kontrol the chrome emergency make up control sekitar min 3,0 cm itu di bias. Oke, sudah kita ubahkan min 3,0 cm. Lalu nomor 13 yaitu atur atau periksa set point aliran kondensat 6 cm dan tempatkan di auto. Titik setel ini di bawah set point alarm tingkat tinggi hot wheel akan mencegah alarm gangguan selama pengaktifan yang disebabkan oleh mangkuk uap tahanan eksternal. Lalu nomor 14 yaitu kita ke main menu lagi, pilih ke construct dan transfer luar berwarna biru, lalu kita tekan start atau satu pompa transfer ke kondensat, kita startkan ya. Lalu nomor 15 yaitu ke
ke instruktur lagi, periksa ke salah satu katup sistem kondensat untuk pemanas air umpan. Anda harus memeriksa untuk memastikan bahwa semua pemanas air umpan tekanan rendah itu sejajar untuk memungkinkan air deaerator mulai dari hot wheel dan ikuti pemipahan sampai ke deaerator. Pastikan semua katup inlet dan outlet pemanas dari air umpan terbuka dan katup bypassnya tertutup. Oke, tinggal di bawah ya. So, nomor teksnya lagi, instruktur untuk pompa kondensat pertama yang akan dimulai itu pilih operator buka katup rotor hingga sekitar 20%. Oke, sudah. Nomor 17 yaitu kita ke main menu lagi, buka pumps untuk berwarna biru. Lalu kita sudah buka, kita startkan pompa kondensat pertama. Oke, ini tinggal di bawah ya, kita startkan. Nomor 18 yaitu kita ke instruktur, kita buka info overview itu berwarna biru. Lalu setelah pompa kondensat berjalan selama sekitar 1 dan hingga 2 menit, buka katup debit pompa kondensat hingga 100%. Oke, perangkat berikutnya yaitu kita buka ke main menu lagi, ke con master warna biru. Lalu kita atur dan pastikan mode con, pilih satu kontrol elemen, pilih satu, kita ubah dari 3 ini ke 1 elemen ya. Oke. Perkenalkan di sini saya Ahmad Faisal Idris dengan NIM 48 akan melanjutkan dari kawan saya tadi. Nah, di sini jadi langkah ke-20 yaitu atur atau pastikan set point pengontrol deaerator level diatur menjadi 0,0 cm. Jadi set point pengontrol deaerator itu kita ubah menjadi 0,0 cm. Dan langkah selanjutnya yaitu sesuaikan output pengontrol deaerator level untuk menetapkan ke level normal pada 0,0 cm. Nah, jadi dan langkah selanjutnya yaitu ketika level DA berada pada 0,0 cm, tentukan tempat mengontrol level deaerator menjadi auto. Nah, oke. Setelah itu ya adalah atur the condensate polyser system in service, yaitu buka katup dalam condenser polysers. Nah, langkah selanjutnya yaitu buka katup luar condensate polyser. Dan langkah setelah itu tutup katup condensate polyser. Nah, kemudian langkah ke-24 yaitu sesuaikan set point deaerator emergency overflow sekitar 5,0 cm. Jadi set point deaerator itu kita ubah menjadi 5,0 cm. Nah, setelah selesai itu kita langkah selanjutnya yaitu atur pengontrol deaerator emergency overflow di auto. Jadi pengontrol deaerator emergency overflow itu langkah terakhir yaitu dipencet ke auto. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang turbin Glen seal system, yaitu dengan langkah pertama yaitu periksa segel uap perpipaan dan keselarasan katup sebelum siap beroperasi. Nah, kemudian di sini kita ke main menu lagi dan memencet kondenser vakum system pada opsi berwarna hijau. Dengan langkah buka atau pastikan buka penutup vakum kondensor. Dan kemudian di sini ke main mode lagi dan memencet steam seal system pada opsi warna hijau. Dan kemudian buka pelindung sistem penyuplai uap bantu. Kemudian langkah keempat yaitu buka pasokan uap dari mesin steam. Dan langkah kelima buka the Glen system supply from CR isol valve. Dan yang langkah keenam yaitu jalankan satu Glen steam condenser X-blower. Kemudian di sini kita kembali ke main menu dan dengan
kondenser vakum system dan opsi berwarna hijau. Kemudian kita start pompa vakum kondensor bagian timur. Dan yang kedua kita jalankan juga pompa vakum kondensor di bagian barat. Nah, yang kesembilan yaitu tutup katup pengaman vakum kondensor. Jadi setelah pump vakum kondensor kita buka di bagian barat, langkah selanjutnya itu tutup pengaman vakum kondensor. Dan langkah ke-10 yaitu pastikan vakum kondensor menyingkat lebih dari 0,9 bar. Nah, jadi di sini kita memastikan terlebih dahulu apakah vakum kondensor itu sudah meningkat hingga 0,9 bar minimalnya. Dan yang langkah terakhir yaitu ketika vakum kondensor telah stabil, hentikan satu pompa vakum kondensor untuk menghemat daya tambahan. Jadi ketika pompa vakum kondensor telah stabil, untuk menghemat daya itu dengan menghentikan satu pompa vakum kondensor. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang feed water system atau sistem air umpan. Dengan langkah pertama yaitu kembali ke main menu dengan opsi FW overview yang berwarna biru. Kemudian tutup feed water inlet dan bypass valve untuk STEC 6 feed water heater. Ini memungkinkan startup FW control valve mengatur aliran ke boiler. Dan langkah kedua yaitu sama seperti langkah pertama, kita kembali ke main menu dengan opsi overview yang berwarna biru. Dan kemudian pastikan level DA normal. Jadi kita pastikan dulu apakah level DA tersebut sudah normal atau belum. Dan yang ketiga yaitu kembali lagi ke main menu dengan FW master dengan opsi berwarna biru dan pilih satu elemen pada pilihan mode FW. Jadi kita di situ memilih salah satu elemen pada pilihan mode FW. Dan yang keempat yaitu sesuaikan atau pastikan output pengontrol startup FW control valve adalah 0% di manual. Jadi kita pastikan dulu apakah FW control valve itu 0% pada kondisi manual. Dan yang langkah kelima, kita kembali lagi ke main menu dengan opsi berwarna biru, yaitu mulai salah satu oil pump untuk BFP yang A. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terlihat ya. Baiklah, saya Rifat David Nurana akan melanjutkan presentasi yang dilanjutkan oleh teman-teman. Feed water system, mulai dari step yang ketiga. Step yang ketiga yaitu pilih satu elemen pada pilihan mode FW. Makna satu elemen di sini untuk memastikan air umpan masuk dengan tepat sesuai kebutuhan. Step selanjutnya yaitu sesuaikan atau pastikan output pengontrol startup VW control valve adalah 0% di manual. 0% di sini menunjukkan posisi awal atau titik referensi, menandakan sebuah alat belum bekerja atau belum digunakan. Step yang kelima yaitu mulai salah satu oil aux pump untuk BFP A. BFP singkatan dari boiler feed pump atau diartikan sebagai menyuplai air umpan yang berguna untuk menjaga kelancaran operasional dan mencegah terjadinya kekurangan bermasalah. Yang keenam, mulai satu pompa oil aux pump BFP B. Step yang ketujuh, mulai satu pompa oil aux pump BFP C. Step selanjutnya, buka dan pastikan katup masuk ekonom terbuka. Kenapa kita harus memastikan katup ekonom terbuka?
agar tidak terjadi panas berlebihan dan menjaga sistem pelunasan pada suatu benda. Step yang berikutnya, buka dan pastikan kartu BFP terbuka atau tidak auto. Step yang ke-10, tutup dan pastikan kartu BFP di shelf tertutup. Untuk mencegah fungsi dari kartu BFP di shelf tertutup yaitu untuk mencegah terjadinya kerusakan. Step berikutnya, mulai BFP, dan step yang ke-13, buka kartu BFP di shelf. Step yang ke-14, atur perlahan output kontrol BFP kopling hingga 40%. Fungsi menjaga BFP dibuka secara perlahan hingga 40% yaitu untuk menjaga kestabilan, mencegah kerusakan, memastikan operasional yang efisien. Step yang terakhir yaitu sesuaikan output pengontrol startup FW control valve untuk menaikkan level drum hingga kira-kira 15 cm. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang boiler water circulating pump. Step yang pertama, buka atau pastikan kartu ESA pompa sirkulasi air boiler pada semua BWCP yang tersedia. Ini membutuhkan waktu sekitar 30 detik. Pompa tidak akan hidup sampai katup ini terbuka. Step yang kedua, start BWCP. Singkat kepanjangan dari BWCP yaitu boiler water circulating pump. Step yang ketiga, verifikasi monitoring level drum sekitar minus 0,5 cm. Step yang keempat, start BWCP yang kedua. Step yang kelima, sesuaikan level drum hingga sekitar minus 7,5 cm. Gunakan output pengontrol startup BW control valve jika perlu untuk menetapkan level. Jika Anda mengisi drum secara berlebihan, Anda dapat membuka mass slowdown yang terdapat pada tampilan boiler circle water pump. Nah, fungsi mass slowdown ini adalah proses yang digunakan untuk mengurangi kecepatan. Step yang terakhir yaitu saat level drum stabil pada kisaran minus 5,0 cm, tutup dan pastikan startup BW control pump. Sekian.